sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax episode ke-10 bersama saya Purnama Ayu Rizky selaku jurnalis dan tim penulis kurikulum literasi media Mavindo sebagai host BTS kali ini. Konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini kita akan membahas tentang lawan hoax, penerapan kaidah jurnalistik dalam pembuatan berita. Berkaitan dengan tema ini, kita sudah ditemani oleh Mas Hasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia. Halo Mas Hasmito, selamat malam. Apa kabar Mas, sehat? Halo Mbak Ayu, sehat. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Iya, Mas Hasmito ini adalah wartawan senior ya yang sudah malam melintang di media massa di Indonesia. Nah, berkaitan dengan diskusi kita kali ini, Mas Hasmito akan berbicara lebih banyak soal kasus penyebaran hoax yang baru-baru ini sedang jadi perbincangan nih teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu ada penangkapan dari direktur Aktual TV, semacam konten YouTube di TV yang dituding memproduksi sekaligus menyebarkan hoax itu sendiri. Nah, Mas Hasmito melihat kasus Aktual TV ini seperti apa pandangan Mas Hasmito dari kacamata jurnalistik? Ya, Mbak Ayu, mungkin saya sedikit cerita ketika beberapa pekan yang lalu atau bulan yang lalu ya, saya agak lupa penangkapannya. Tapi malam itu memang di teman-teman asosiasi, termasuk di Dewan Pers, itu semuanya menanyakan ini yang ditangkap polisi ini siapa, direktur TV yang ditangkap polisi. Jadi malam itu menjadi banyak kawan ya yang menanyakan dari IJTI, dari asosiasi yang lain, PWI, di Komite Keselamatan Jurnalis, bahkan di grup konstituen Dewan Pers itu juga menjadi pertanyaan gitu ya, karena kita agak khawatir juga ini polisi ini berlebihan nih kalau misalkan sampai menangkap direktur televisi swasta ya waktu itu ya. Jadi memang malam itu kami tidak mendapatkan informasi apa-apa dari teman-teman siapa yang ditangkap, itu masih buta kita malam itu. Nah, saya sendiri waktu itu mencoba menghubungi beberapa kawan kepolisian ya di Mabes Polri, menanyakan siapa ini yang ditangkap waktu itu, dugaannya dari Hersubenov ya waktu itu ya, karena informasi yang menangkap dari kepolisian Jakarta Barat. Tapi ternyata kemudian beberapa jam kemudian kita mendapat informasi dari juru bicara Mabes Polri, Pak Argo ya, disampaikan ke kawan-kawan asosiasi, bukan pemberitaan. Kalau yang ditangkap ini salah satu petinggi Aktual TV ya, televisi jaringan kabel di Bondowoso kalau tidak salah waktu itu. Jadi malam itu akhirnya kita dapat informasi kalau yang ditangkap ini bukan televisi di Jakarta gitu ya. Nah itu pertama kalinya kami mendapat konfirmasi dari Pak Argo siapa yang ditangkap gitu ya. Nah, Pak Argo malam itu waktu itu juga mengirim screenshot beberapa tayangan dari Aktual TV. Nah, emang ketika melihat screenshotnya itu cukup banyak ini ya, konten-konten ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi emang kalau dilihat sepintas waktu malam itu kita melihat memang itu bukan karya jurnalistik gitu ya. Jadi acuannya sebenarnya di situ gitu. Jadi ketika konten itu bukan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya juga harus di luar undang-undang pers ya. Jadi patokannya yang pertama kali biasanya kalau AJI itu melihatnya kontennya ini karya jurnalistik atau bukan. Kalau misalkan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya harus didorong melalui mekanisme undang-undang pers gitu ya. Jadi tidak boleh misalkan polisi kemudian menangkap dan mengadili orang yang memproduksi konten jurnalistik. Nah itu dulu Mbak Ayu. Jadi kontennya masuk sebagai kategori karya jurnalistik atau bukan. Kalau misalkan memang bukan karya jurnalistik, maka silakan diselesaikan dengan undang-undang di luar undang-undang pers. Itu Mbak Ayu mungkin.
Oke, sebagai wartawan ya Mas, mungkin kita gampang banget ya mengkategorisasi ini sebagai bukan produk karya jurnalistik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu gitu. Tapi sebagai masyarakat awam ini kan yang rentannya di sini nih Mas. Banyak masyarakat awam yang mungkin menganggap, oh kalau ada embel-embel TV di belakangnya berarti TV beneran nih gitu, nggak peduli nih siapa produksi informasinya siapa, kemudian terdaftar di Dewan Pers atau enggak, terus disiplin-disiplin jurnalismenya ditegakkan atau enggak gitu. Nah, menurut Mas Sasmito, dengan kondisi yang semacam ini, bagaimana sih dampak dari kasus aktual TV ini kepada masyarakat secara umum ketika melihat kita nih sebagai jurnalis atau media massa pada umumnya? Ya, Mbak Ayu, memang ini masih menjadi PR ya. Literasi media ke masyarakat itu masih sangat minim ya. Bahkan beberapa warga yang memiliki pendidikan tinggi kadangkala juga belum bisa membedakan antara pers atau karya jurnalistik dengan konten yang non jurnalistik gitu ya. Jadi karena perkembangan digital ini sangat cepat sekali, kalau dulu mungkin sangat mudah ya membedakan misalkan koran cetak dengan majalah non jurnalistik. Nah, itu mungkin sangat mudah, tapi begitu era digital ini memang perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, memang untuk membedakan karya jurnalistik atau bukan, yang paling mudah memang melihat websitenya terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan ini media cyber, tentu kita bisa melihat dari websitenya apakah ini karya jurnalistik media jurnalistik atau bukan gitu ya. Terus kemudian apakah ada penanggung jawab utamanya. Terus kemudian apakah ada alamat yang jelas di website yang dicantumkan di media tersebut gitu ya. Termasuk juga misalkan pedoman media cyber yang biasanya memang selalu ditampilkan di website tersebut. Tapi memang ini butuh kalian ya. Jadi saran kami kalau misalkan masyarakat menemukan gitu ya konten yang dianggap merugikan, seperti polisi menemukan konten yang dianggap mengandung ujaran kebencian, tapi di belakangnya ada embel-embel TV, itu sebaiknya dikonsultasikan dengan Dewan Pers. Jadi nanti Dewan Pers yang akan memutuskan apakah konten tersebut sebagai karya jurnalistik atau bukan gitu. Nah, ini memang ada sedikit sudut pandang yang berbeda ya dari kawan-kawan Aji dengan beberapa konstituen Dewan Pers yang lainnya. Jadi misalkan kalau beberapa konstituen Dewan Pers yang lain itu mereka patokannya adalah media tersebut sudah terverifikasi atau belum di Dewan Pers gitu ya. Nah, tapi kalau Aji sebenarnya patokannya sepanjang mereka melakukan kerja-kerja jurnalistik, verifikasi, cek dan recheck fakta, sampai kemudian publikasi, terus kemudian diterbitkan gitu ya, dipublikasikan, itu kami menganggapnya sudah sebagai karya jurnalistik. Walaupun mediumnya nanti di mana saja gitu ya, bisa di Facebook, bisa di YouTube, ataupun di media konvensional seperti media cyber, kompas.com, detik.com, dan sebagainya. Itu menurut kami hanya sebagai medium saja, tapi patokannya adalah kontennya sendiri. Nah, ini memang akan menjadi tantangan ke depan, karena semakin ke sini jurnalis itu semakin bekerja secara independen gitu ya, secara mandiri. Mereka tidak bergantung kepada perusahaan media, tapi bergantung dengan skill mereka sendiri, dan itu bisa dikonversikan menjadi pendapatan mereka ya. Dengan banyak cara tentunya, ada yang dengan berbayar dan sebagainya. Tapi semakin kesini memang eranya semakin homeless media ya, artinya teman-teman bekerja tidak pada suatu perusahaan media. Nah, ini yang memang kami mendorong di Dewan Pers supaya ini sudah dipikirkan regulasinya ke depan. Jangan sampai jurnalis-jurnalis yang independen menghasilkan karya jurnalistik kemudian dikriminalisasi karena tidak berbadan hukum atau tidak bekerja di sebuah perusahaan media. Jadi ini memang ini yang harus kita dorong ke depan, karena ada perubahan landscape industri media ini sudah berubah. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Ayu. Ya, menarik sekali ya Mas, apalagi di era disrupsi informasi sekarang semua orang bisa jadi produsen informasi ya, tinggal modal
gawai, tinggal punya akses internet, udah itu jadi jurnalis. Ini kan saya baca-baca dari media daring ya, ini kasus Aktual TV ini cukup menyedot perhatian publik karena ternyata keuntungan yang dihasilkan dari produksi dan menyebarkan hoax itu sampai 20 miliar gitu. Nah, selain motif ekonomi, apalagi sih Mas motif lainnya yang membuat seseorang atau sekelompok orang memproduksi dan menyebarkan hoax? Ya, motifnya tentu banyak ya Mbak Yu, ya, bisa jadi motif ekonomi, bisa jadi motif politik, ataupun motif-motif yang lainnya. Jadi memang ini sangat bergantung kepada orang-orang yang membuat hoax dan menyebarkannya. Tapi memang yang menjadi perhatian kami, ini kenapa platform kemudian membiarkan konten ini bisa menjadi viral, bahkan dia meraih keuntungan yang dalam jumlah besar gitu ya, katakanlah puluhan juta atau ratusan juta. Ini harusnya menjadi pertanyaan kita semuanya gitu. Kenapa konten yang mengandung ujaran kebencian, ini kita sudah melampaui hoax gitu ya, ini ujaran kebencian yang sebenarnya sudah diatur dalam aturan perundang-undangan kita dan itu bisa dipidana gitu ya, kalau misalkan dia mengandung ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, kenapa kemudian platform membiarkan konten-konten yang mengandung ujaran kebencian ini menyebar di masyarakat, terus kemudian bahkan mereka orang yang menyebarkan mendapat penghasilan. Jadi ini layak kita pertanyakan gitu ya. Dan di beberapa negara yang lain memang sudah mengatur ya, misalkan di Australia bagaimana hubungan media dengan platform itu kemudian diatur karena mereka berangkat dari dasar pemikiran bahwa hubungan media dengan platform itu tidak setara gitu ya. Katakanlah yang paling bagus di Indonesia kompas.com atau detik.com, itu mereka relasinya tidak setara dengan Google, dengan YouTube dan sebagainya. Nah, ini saya pikir memang perlu kita dorong sebuah regulasi bagaimana platform ini juga ikut mendukung jurnalisme yang baik gitu ya, good journalism gitu. Nah, ini memang sedang kita dorong dengan teman-teman konstituen Dewan Pers yang lainnya supaya ke depan ada regulasi yang mengatur bagaimana platform ini mendukung good journalism gitu ya, atau jurnalisme yang baik, dan konten-konten yang tadi yang mengandung ujaran kebencian, hoax dan sebagainya itu tidak diambil keuntungan gitu ya, bisa menjadi sumber pendapatan orang-orang tertentu. Nah, ini harus diakhiri gitu. Nggak boleh konten yang mengandung ujaran kebencian justru mendapat pendapatan yang baik, yang dia memberitakan fakta di lapangan, dia mengkontrol kebijakan pemerintah, kemudian justru tidak mendapat sumber pendapatan. Nah, ini saya pikir harus menjadi perhatian kita bareng-bareng supaya ke depan ada regulasi yang mengatur antara platform dengan perusahaan media. Itu mungkin Ayu. Mas Asmito, tapi ngomong-ngomong soal ini nih Mas, media-media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, tapi kemudian melakukan kerja-kerja jurnalistik, ini kan ada banyak banget ya. Ada podcaster, ada YouTuber, ada vlogger dan sebagainya gitu. Nah, ada nggak pesan atau mungkin tips gitu dari Mas Asmito? Karena kan sebenarnya bicara soal langkah-langkah yang efektif, tentu saja mendorong regulasi adalah salah satu langkah penting dan satu soal gitu. Tapi ketika tidak ada hukum nih, atau belum ada hukum kayak sekarang nih, ada nggak pesan untuk media atau produsen informasi yang melakukan kerja-kerja jurnalistik supaya tidak terjerembab dalam penyebaran hoax, Mas? Ya, verifikasi media dan jurnalis ini memang menjadi salah satu upaya ya memerangi hoax, dalam artian masyarakat bisa mengetahui perusahaan media ini berbadan hukum atau tidak, terus kemudian ada alamat yang pasti, ada penanggung jawabnya gitu ya. Misalkan pemimpin redaksinya, kalau di standar perusahaan pers kan harus sudah jenjang utama ya, sertifikasinya udah jenjang utama gitu, baru kemudian bisa menjadi pemret. Nah, itu memang menjadi salah satu upaya untuk memerangi hoax yang beredar di masyarakat gitu ya. Artinya masyarakat tahu media ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena nanti ada mekanisme ketika media yang sudah terverifikasi tapi kemudian masih menyebarkan informasi bohong ya, nah itu kemudian bisa dilaporkan ke Dewan Pers dan dicabut sertifikatnya atau verifikasinya dicabut kembali oleh Dewan Pers.
ada mekanisme seperti itu, walaupun memang ini belum berjalan ya, karena saya ingin menegaskan sedikit antara informasi hoax itu informasi yang bohong, bukan berita yang bohong gitu ya, karena di beberapa masyarakat juga sering mengatakan kalau hoax itu berita yang bohong. Kalau kami menilainya hoax itu lebih kepada informasi yang bohong, karena kalau berita itu sudah pasti diverifikasi ya, baru kemudian dipublikasikan. Nah, memang verifikasi itu hanya salah satu upaya saja, karena masih ada beberapa kendala yang lain ya, seperti tadi misalkan bagaimana perusahaan media yang sudah terverifikasi ketika mereka menyebarkan informasi yang bohong. Nah, problemnya memang terkadang perusahaan media yang sudah terverifikasi di Dewan Pers itu juga masih 1-2 ditemukan ya menyebarkan informasi yang bohong gitu. Tapi saya pikir itu bukan suatu kesengajaan gitu ya, yang kalau orang menyebarkan hoax itu kan kadang atau disinformasi itu ada unsur kesengajaan gitu ya. Nah, kalau ini kadang-kala ada khilafan gitu. Nah, tapi ini harus menjadi bahan evaluasi di Dewan Pers supaya media-media yang kurang melakukan verifikasi terhadap pemberitaan itu juga bisa dievaluasi sertifikasinya gitu ya. Nah, yang kedua, memang sumber daya manusia di Dewan Pers itu tidak banyak, Mbak Ayu. Jadi dengan jumlah perusahaan media yang mencapai puluhan ribu ya, yang konon katanya 40 ribuan lebih, ya sebenarnya belum ada data yang pasti karena Ketua Dewan Pers waktu itu hanya memperkirakan gitu ya, kira-kira jumlah media di Indonesia itu ada berapa. Dia menghitung dari beberapa wilayah terus kemudian dikalikan ketemulah angka 40 ribu itu. Tapi sebenarnya belum ada angka yang pasti karena tidak ada survei dari BPS gitu ya. Nah, itu SDM-nya masih sangat terbatas, jadi ketika perusahaan-perusahaan media mengajukan verifikasi itu sangat lambat gitu ya, karena SDM yang di Dewan Pers itu sangat sedikit orangnya. Nah, ini problem SDM ya, kekurangan SDM di Dewan Pers sehingga verifikasinya tidak berjalan dengan baik. Tentu Aji sebenarnya mendorong teman-teman jurnalis ini, baik yang bekerja di perusahaan media atau dia yang bekerja secara independen, terus berpegangan pada kode etik ya, kode etik, karena di setiap profesi pasti ada kode etik, termasuk jurnalis gitu. Kode etik itu biasanya ada di masing-masing organisasi. Aji memiliki kode etik, PWI punya kode etik, IJTI juga punya, tapi kemudian itu dirumuskan secara bareng-bareng menjadi kode etik jurnalistik yang disepakati bersama-sama di Dewan Pers. Jadi teman-teman harus berpatokan di itu, gitu, di kode etik jurnalistiknya. Karena begitu teman-teman keluar dari panduan dari kode etik jurnalistik, bisa jadi karya yang dihasilkan teman-teman itu juga berpotensi keluar dari karya jurnalistik. Nah, begitu karya atau konten yang dibuat teman-teman itu dinilai bukan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya akan diselesaikan di luar mekanisme undang-undang pers. Jadi bisa saja misalkan nanti kita dinilai bukan karya jurnalistik, maka kemudian ditempuh dengan menggunakan KUHP ataupun undang-undang ITE, itu sangat memungkinkan gitu ya. Karena itu saya pikir teman-teman juga harus benar-benar melihat kemudian mempraktikkan kode etik jurnalistik, termasuk barangkali ada kode perilaku di masing-masing perusahaan media ya. Misalkan di kantor saya ada kode perilaku, bagaimana bermedia sosial dan sebagainya itu juga diatur. Ini di beberapa organisasi juga ada kode perilaku, termasuk di AJI ya. Nah, ini saya pikir panjang teman-teman berpegangan pada kode etik dan kode perilaku, maka potensi teman-teman untuk dikriminalisasi pemberitaannya itu sangat kecil sekali. Walaupun teman-teman misalkan tidak terdaftar di Dewan Pers ya, perusahaan medianya tidak terdaftar, terus belum mengikuti uji kompetensi bagi jurnalisnya, tapi sepanjang itu karya jurnalistik, itu biasanya sangat kecil sekali untuk dikriminalisasi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Itu mungkin Mbak Ayu. Ya, saya setuju sih Mas. Pentingnya berserikat di era yang dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit diseret pakai pasal karet. Nah, ini penting banget sih emang, karena saya juga merasakan sendiri tuh ada beberapa teman yang punya pengalaman seperti itu gitu. Nah, cuman ini nih Mas, balik lagi tadi ya ke persoalan berita
atau informasi yang mengandung hoax nih. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada beberapa ikhtiar untuk menekan gitu, baik yang dilakukan oleh kolektif macam Mavindo atau media yang bersangkutan gitu. Kita tahu di media daring ada liputan6.com, kemudian ada Tirto, dan juga beberapa situs media lainnya yang punya cek fakta sendiri gitu. Nah, cuman gimana sih sebaran artikel perisa fakta di YouTube milik media daring yang terdaftar di Dewan Pers, Mas? Ya, memang ini masih menjadi kendala sih Mbak Ayu. Mavindo, Aji, AMSI, kami kan menjadi salah satu inisiator ya, cekfakta.com yang itu gabungan dari beberapa perusahaan media. Jadi begitu ada informasi yang diperkirakan ini informasi bohong, itu biasanya dicek bareng-bareng gitu ya sama perusahaan-perusahaan media yang tergabung di cekfakta.com, kemudian hasil verifikasinya dipublikasikan gitu ya. Nah ini memang ada yang disalurkan di media sosial mereka, ada juga yang hasil cek faktanya disampaikan melalui situs media cyber mereka gitu ya. Jadi memang tergantung perusahaan medianya, tapi memang kita ada kolaborasi seperti itu. Jadi masyarakat yang menemukan informasi yang dianggap atau berpotensi ini kayak rasa-rasanya hoax nih, bisa dilaporkan ke cekfakta.com. Tapi kendalanya lagi-lagi kita juga memang ada kendala untuk diseminasi hasil cek faktanya ya, karena beberapa hasil cek fakta yang dilakukan oleh teman-teman itu pembacanya sangat sedikit gitu. Berbeda dengan berita-berita yang lain yang dianggap cukup kontroversial dan menarik minat baca masyarakat, itu hasil cek fakta yang disampaikan perusahaan-perusahaan media itu memang masih sangat sedikit pembacanya. Nah ini memang kita lagi sedang berusaha kira-kira caranya bagaimana gitu ya, mencari solusi supaya informasi tentang hasil cek fakta ini mudah menyebar ke masyarakat gitu. Karena kita tahu hoax itu begitu diturunkan satu, ada ribuan lainnya yang menyebar. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri ya di teman-teman cekfakta.com. Nah, apalagi kalau di era sekarang di beberapa negara, misalkan ketika ada pemilu misalkan di Amerika, itu juga mulai ada deepfake gitu ya, hoax yang dibuat menggunakan artificial intelligence, videonya dimanipulasi, suaranya dimanipulasi dengan gerakan komputer menggunakan artificial intelligence gitu ya. Itu hasilnya sama persis dengan orang tertentu. Nah ini saya pikir ke depan memang perlu teman-teman pengecek fakta ya atau check factor ini mulai belajar bagaimana memverifikasi deepfake gitu ya, hoax yang diproduksi oleh artificial intelligence, karena hasilnya sama persis dengan orang yang video, yang gambar dan suaranya dimanipulasi oleh artificial intelligence. Nah ini saya pikir mudah-mudahan sih di 2024 tidak akan muncul gitu ya. Tapi sebagai jurnalis, sebagai orang-orang yang bergerak di cek fakta, Mavindo, Aji, teman-teman di AMSI, saya pikir sudah harus mempersiapkan diri, mempersiapkan kompetensi bagaimana memverifikasi hoax yang diproduksi oleh artificial intelligence gitu ya. Nah ini sudah harus ke arah sana. Aji sendiri kan sudah melatih hampir 2.000 lebih ya pengecek fakta di berbagai wilayah Indonesia. Tapi itu pun juga memang masih kita saling berkejaran dengan orang-orang yang membuat hoax. Nah ini akan semakin menantang saya pikir Mbak Ayu di 2024 nanti, karena mungkin ya hoax yang dibuat artificial intelligence seperti di Amerika dan beberapa negara maju akan kita temukan juga di pemilu 2024 nanti. Mudah-mudahan sih tidak ya. Itu mungkin Mbak Ayu. Ya,
Ya ini emang kita harus siap-siap ya Mas ya, di era ketika hoax itu udah jadi santapan sehari-hari nih di musim pemilu. Saya juga agak deg-degan nih sebenarnya, karena kan nggak semua anggota keluarga saya terliterasi juga ya soal hoax gitu ya. Tetangga ini kan masa-masa di mana polarisasi itu bikin kita terpecah belah ya gara-gara hoax gitu. Ya, tapi tadi Mas ngomongin soal mekanisme penuntasan kasus ketika ada media atau produsen informasi yang menyebarkan hoax nih Mas. Kalau tadi Mas Sasmito bilang kan kalau dia media massa dan memang betul-betul melakukan kerja jurnalistik ya selesaikan lewat mekanisme Dewan Pers, kemudian pakai aturan undang-undang pers gitu ya. Nah cuman kalau dalam kasus aktual TV itu mungkin nggak Mas itu dilakukan, atau seandainya itu tidak mungkin, kira-kira mekanisme seperti apa yang bisa diterapkan untuk mengganjar pelaku penyebar hoax seperti di aktual TV Mas? Ya sebenarnya memang harus dinilai oleh Dewan Pers dulu ya, apakah konten yang dihasilkan oleh aktual TV merupakan karya jurnalistik atau bukan gitu ya. Itu dulu, tapi memang selintas kan memang itu bukan karya jurnalistik gitu ya. Jadi memang begitu dinyatakan bukan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya akan di luar undang-undang pers gitu ya. Tapi kalau berbeda misalkan ketika Dewan Pers menyatakan ini karya jurnalistik, maka harus diselesaikan di Dewan Pers. Nanti mungkin akan diberikan hak jawab atau hak koreksi dan sebagainya gitu ya. Atau misalkan kalau dinyatakan bersalah, misalkan meminta maaf di sejumlah media gitu ya. Nah ini cara-cara yang diatur dalam undang-undang pers. Kalau misalkan dia karya jurnalistik gitu. Tapi begitu bukan karya jurnalistik ya tentu di luar undang-undang pers. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya standing point Aji tentu tetap di karya jurnalistik ya, karena beberapa teman-teman ada yang menilai oh ini bukan televisi nasional gitu ya, bukan televisi yang seperti pada umumnya gitu, misalkan RCTI, TV One dan sebagainya. Saya pikir poinnya bukan di situ gitu. Sepanjang mereka yang dihasilkan adalah karya jurnalistik, ya harus tetap dibela gitu ya oleh tentu oleh perusahaan medianya, terus kemudian oleh Dewan Pers, oleh teman-teman asosiasi yang lain dengan menggunakan undang-undang pers gitu. Jadi Mbak Ayu, kalau misalkan memang itu bukan karya jurnalistik, terus kemudian mengandung ujaran kebencian dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ada aturannya, jadi tinggal diproses saja dengan aturan-aturan yang sudah ada di luar undang-undang pers ya. Itu mungkin Mbak Ayu. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan pamungkas nih Mas. Tadi Mas Sasmito juga sudah singgung ya, kalau wartawan bisa aja nggak sengaja tergelincir memproduksi atau menyebarkan hoax gitu. Karena kan kita hidup di era kutip sana, kutip sini, bahkan informasi di media sosial aja bisa jadi salah satu sumber berita gitu. Nah, mungkin Mas Sasmito bisa ngasih semacam closure gitu atau penutup gitu. Gimana sih seharusnya media dan jurnalis gitu per se memerangi hoax gitu. Memerangi hoax sebagai pekerja media itu sendiri. Ya, pasti kita sebagai jurnalis akan sangat malu sekali ya kalau misalkan ikut menyebarkan hoax gitu ya, karena jurnalis dalam bekerja pasti selalu berpatokan pada verifikasi dan verifikasi gitu. Artinya ketika kita menyebarkan informasi yang bohong, itu kredibilitas kita dipertaruhkan gitu ya, menyebarkan informasi yang bohong gitu. Nah, itu kenapa saya pikir teman-teman jurnalis juga perlu meningkatkan kapasitasnya seiring dengan perkembangan teknologi digital gitu ya, karena bisa jadi dengan perkembangan artificial intelligence seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu teman-teman bisa keliru gitu. Orang videonya gambarnya sama, suaranya sama, kemudian memberikan pernyataan dan diakses oleh teman-teman jurnalis dan ditulis gitu. Nah ini saya pikir memang mau tidak mau jurnalis harus mengupgrade ya, meningkatkan kapasitas mereka untuk lebih mengenali hoax yang
dibuat dengan rekayasa artificial intelligence gitu ya. Kalau misalkan gambar, tulisan, saya pikir teman-teman dengan pelatihan-pelatihan yang banyak dilakukan oleh Aji, Amsi, dan Mavindo itu sudah cukup mumpuni gitu ya. Misalkan ditemukan tengkorak binatang yang sangat besar sekali, itu sangat mudah misalkan kita lihat melalui aplikasi Google dan sebagainya, itu akan terlihat, dan beberapa aplikasi pengecek gambar yang tersedia ya, itu sangat mudah sekali. Tapi begitu deepfake, video, gambar, audionya sama, gerakannya sama persis, ini akan sangat menyulitkan. Nah, barangkali itu memang teman-teman harus meningkatkan kapasitasnya, tapi ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab perusahaan media dalam artian peningkatan kapasitas jurnalis itu bukan tanggung jawab pribadi masing-masing jurnalis, tapi juga perusahaan media. Jadi Aji selalu mendorong perusahaan-perusahaan media untuk meningkatkan, memberikan pelatihan-pelatihan ya, supaya kapasitas teman-teman jurnalis itu meningkat dan bisa melihat ini hoax atau bukan gitu. Dan terakhir, selain dari perusahaan media, tentu platform ya, perusahaan raksasa digital seperti Facebook, Google, dan sebagainya, itu saya pikir memiliki tanggung jawab yang sama dengan perusahaan media, dengan jurnalis, untuk ikut membantu meningkatkan kapasitas teman-teman, dan juga mungkin berkolaborasi memverifikasi ini fakta atau bukan gitu. Jadi ini ekosistem yang harus kita ciptakan bareng-bareng antara jurnalis, perusahaan media, pemerintah, dan perusahaan platform ya, perusahaan platform digital, harus bareng-bareng menciptakan ekosistem yang baik yang bisa mendeteksi ini fakta atau hoax. Jadi ke depan memang ekosistemnya yang harus dibangun, tidak bisa kita bekerja sendirian, tapi harus bersama-sama membangun ekosistem. Mungkin itu Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mas Asmito atas sharing, dan ini sangat bermanfaat sekali ya ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga bahasan kita kali ini juga ikut menambah wawasan bagi kawan-kawan akan pentingnya meningkatkan literasi diri agar tidak mudah terpapar hoax. Nah, sahabat anti hoax juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS ini, dan juga konten-konten seperti apa sih yang seru untuk dibahas di episode selanjutnya. Nah, jangan lupa subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif yang seru lainnya ya. Dengan ini, saya Ayu dan Mas Asmito pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya.